Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli baitin sab'una alfa khaymatin minal urjuwani ala kulli firashin hawra'u minal huril aini baina yadaiha sab'una alfa wasiyatin ka'annahunna baitun maknunun. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli baitin iku tetep ing dalam saben-saben omah sab'una utawi 70 apane alfa khaymatin ewu umah mutone, ewu umah mutone. Rumah muto itu adalah rumah yang bentuknya seperti tenda perkemahan. Minal urjuani, saking wit urjuan. Ala kulli firashin, iku tetep ing atase saben-saben lemek. Hawra'u utawi piro-piro bidadari. Minal huri, saking bidadari. Bayane saking bidadari. Al-aini kang belalak-belalak mripate. Baina yadaiha iku tetep ing dalem ngarepe hawra sab'una utawi 70 apane alfawasi fatin ewu wadon pelayani ka'annahunna koyo-koyo sak temene alfawasifah iku baydun ndok maknunun kang den simpen ala ra'si kulli qasrin iku tetep ing atase pucuke saben-saben omah panggung sab'una utawi 70 apane alfa kubbatin ewu kubahe. Fi kulli kubbatin iku tetep ing dalem saben-saben kubah siji sab'una utawi 70 apane alfa hadiyatin ewu hadiyahe minar rahmani saking Allah kang maha welas asih, zat kang maha welas asih. Bahwa ternyata di dalam surga itu setiap dari kita akan mendapatkan satu bagian kenikmatan yang begitu banyak. Salah satunya yakni kemarin disebutkan kita akan memiliki sebuah rumah yang penuh dengan ribuan kamar, kemudian dipenuhi dengan ribuan 70.000 karpet tempat tidur yang mana di atasnya terdapat banyak sekali bidadari yang begitu cantik yang akan menemani, yang mana di depannya itu terdapat 70.000 pelayan yang siap untuk melayani kita, yakni ahlul jannah. Kalau penjelasan masalah bidadari, kita ini akan mendapatkan, ini bagi laki-laki, itu akan mendapatkan 2 macam bidadari. Yang pertama bidadari yang Allah ciptakan, yang begitu cantik, yang ada di surga, bidadari surga. Lalu macam kedua yakni bidadari yang Allah ciptakan di dunia, yakni bidadari dunia. Siapa? Yakni istri-istri kita. Jadi nanti ketika di akhirat nanti di surga itu ketika masuk ke dalam surga kita akan mendapatkan 2 jenis bidadari. Ini yang laki-laki, yakni bidadari yakni istri kita, yang kedua bidadari surga. Jadi 2 kalau laki-laki. Jangan khawatir, istri kamu yang jelek itu akan kelihatan cantik, akan berubah wajahnya menjadi perempuan yang kamu damba-dambakan. Walaupun di dunia istrinya wajahnya kayak belekutak misalnya, tapi tetap baik. Nanti ketika di surga istri kamu kelihatan cantik, nggak kalah cantik daripada bidadari-bidadari itu, bidadari-bidadari surga. Lah terus
Kalau perempuannya apakah dapat bidadara? Ternyata juga dapat, tapi hanya satu macam, yakni suami dia di dunia. Loh, serius ini. Jadi perempuan-perempuan itu ketika masuk ke dalam surga nanti akan ditemani oleh suaminya yang tampan dan rupawan. Gantengnya luar biasa. Walaupun di dunia bentuknya kayak Bang Ardi begitu, kayak badak cula satu begitu, tapi nggak masalah. Ketika di surga Bang Ardi kelihatan tampan seperti Syahrukh Khan, tahu? Oh, gantengnya luar biasa. Bang Ardi itu nanti ketika di surga dilihat dari arah mana saja kelihatan ganteng. Saniki nggih sami jadi ya Allah. Ngimpi gue. Jadi jangan khawatir, oh nggak adil. Oh kalau perempuan kok nggak dapat bidadara lagi tambahan seperti laki-laki. Kenikmatannya sama, nikmatnya itu setara, sama-sama puncak kenikmatan. Mungkin kalau kita dibandingkan di dunia antara 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah hitungan dunia. Kalau di surga enggak. Bisa saja kita yang bagiannya 1 itu nikmatnya lebih nikmat daripada orang yang bagiannya 2. Bisa juga orang yang mendapatkan 1 nikmatnya sama dengan nikmat orang yang bagiannya 2. Jadi nggak ada bahasa 1 itu lebih sengsara daripada 2, enggak, atau 2 itu lebih nikmat daripada 1. Di surga nggak ada hitungan seperti itu, karena itu semua adalah hitungan yang diciptakan oleh manusia. Jadi jangan dikira oh 1 dan hanya suami saya itu berarti lebih rendah daripada apa yang didapatkan laki-laki. Enggak juga, karena kenikmatannya sama, nikmatnya setara nikmatnya. Ini jangan khawatir. Sehingga ya kamu itu ketika nyari suami itu jangan maksa yang ganteng banget tuh, jangan. Udah yang pas-pasan aja, yang penting nurut. Kalau lelaki tampan itu hanya bisa menyakiti. Iya. Karena banyak yang mau, setannya lebih banyak, apalagi dianya kayak setan. Makanya sudah yang biasa-biasa saja. Nggak usah yang, wah saya tuh pengennya suaminya yang mancung, putih, ganteng, badannya bagus, hafal Quran, hafal alfiyah, maca kitab ngewes terus, alim, ahli ibadah, ada gitu. Tapi di kitab realitanya 1000 banding 1, bahkan 1 juta banding 1. Tapi insya Allah lah Santrian F akan semua menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi gampangannya mbak-mbak itu tinggal pilih. Ini segini banyak santri itu gampangannya tinggal pilih mau yang versinya seperti Bang Ardi kah? Atau versinya seperti Bang Ihya kah? Oh. Apa versinya seperti Bang Randi kah? Yang senyumannya semanis madu itu. Ya Allah. Jadi mbak-mbak itu kalau disenyumin Bang Randi itu seperti tenggelam dalam mimpi indah. Jangan salah kamu. Bang Randi. Ya, jadi tinggal pilih kalian itu sebetulnya. Tapi sebelum kita ini nyari jodoh tuh harus ngaca dulu, bahwa kita tuh seperti apa, kita ini pantas enggak ketika disandingkan dengan laki-laki yang kita mau, atau laki-laki pun sama ketika mencari apakah kita ini pantas untuk bersanding dengan dia. Jadi yang ngerasa, yang sekufu yang nyari itu nggak usah terlalu panjang mimpinya, karena ketika bangun nanti rasanya sakit. Kalau mimpi itu terlalu tinggi, yang sulit untuk dicapai, nanti ketika bangunnya itu rasanya sakit. Karena yang namanya mimpi itu pasti harus melewati tidur.
Terus ma tegese barang, la ainun kang ora ono utawi meripat iku ro'at tau ningali opo ain, wala udhunun lan ora ono utawi kuping atau telinga iku sami'at tau krungu opo udhun, wala khotorun lan ora ono utawi kumrentek iku ala qalbi basyarin tetep ing atase atine menungso. Dan di setiap rumah itu terdapat 70.000 kubah atau atap yang di atasnya itu terdapat hadiah-hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi hadiahnya? Yakni kenikmatan yang tidak pernah kita terfikir sama sekali, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar sama sekali, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati sekalipun tentang kenikmatan tersebut. Jadi nikmatnya di luar batas akal manusia. Wa fakihatin lan buah-buahan, mimma saking barang, yatakhayyaruna kang podo milih sopo ahlul jannah ingma, tinggal milih buahnya. Walahmi tairin lan daginge manuk, mimma bayane saking barang, yastahuna kang podo kepengin sopo ahlul jannah ingma. Wahurun lan piro-piro bidadari ainun kang belalak-belalak meripati. Kamsalil lu'lugi, koyo padane mutiara al-maknuni kang den simpen, seperti mutiara yang langka. Jadi keindahannya bidadari surga itu seperti mutiara yang sangat langka, sulit untuk ditemukan. Lah itu akan dimiliki oleh diri kamu ketika kamu masuk ke dalam surga. Jazaan krono dadi piwales bima kelawan barang kanu kang ono sapa ahlul jannah iku ya'maluna padha nglakoni sapa ahlul jannah, sebagai balasan untuk kamu yang melakukan amal-amal soleh di dunia. La yamutuna ora padha mati sapa ahlul jannah fiha ing dalam jannah, karena hayyun khalidun fil jannah wala yahrumuna lan ora bakal pikun sapa ahlul jannah. Ahli surga tidak ada yang pikun, tidak ada yang lupa. Wala yahzanuna lan ora podo prihatin sapa ahlul jannah, tidak ada keprihatinan, tidak ada kesengsaraan di surga sedikit pun. Wala yasumuna lan ora podo poso sapa ahlul jannah, wala yusalluna lan ora podo salat sapa ahlul jannah, wala yamraduna lan ora podo loro sapa ahlul jannah, wala yabuluna lan ora podo nguyuh sapa ahlul jannah, wala yataghawwatuna lan ora podo ngising sapa ahlul jannah. Nanti ketika di surga tidak ada yang namanya kewajiban diwajibkan sholat, puasa, zakat, tidak ada diwajibkan untuk kewajiban-kewajiban, tidak ada tuntutan itu semua. Tidak ada yang sakit sama sekali dari ahlul jannah, tidak ada yang buang air kecil ataupun buang air besar, karena itu semua adalah sesuatu yang menjijikan. Karena di surga tidak ada perkara yang menjijikan, semuanya perkara yang mulia, semuanya. Wa mahum lan ora ono utawi ahlul jannah minha saking jannah iku bimukhrajina, wong kang podo den to'ake sapa sira kabeh. Dan kita ini, yakni orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang tidak bermaksiat, itu tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Kita akan hidup kekal di dalam surga. Faman mongko utawi sapa wonge iku tolabaha nyuprih sapa man ing jannah, wa dzakarolan iling sapa man karomati ing kemuliaan ingsun, wajiwari lan ing nanggani ing ingsun, bertetangga denganku. Ketika di surga itu akan selalu bersanding dengan Allah Ta'ala. Wa ni'mati lan ing ni'mat ingsun, fal yataqarrab mongko beci mareko sapa man ilayya maring ingsun bisidqi kelawan temen. Maka bersemangatlah, teruslah, pentingkanlah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan bersungguh-sungguh. Wal istihanati
lan kelawan ngino, menghina bidunya kelawan dunia. Jangan kita memuliakan dunia, hinakanlah kita terhadap dunia. Wal qanaatilan kelawan rimo bil qalili kelawan barang kang kedhi. Terimalah perkara yang sedikit itu, apalagi perkara yang banyak. Perkara yang sedikit saja saya terima, apalagi perkara yang banyak. Al mau'izatu utawi iki iku pitutur at-tasi'atu wal 'ishruna kang kaping 29 yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala ya bena Adam hi anak turun Nabi Adam al malu utawi bondo iku mali bondo ingsun wa anta utawi sira iku abdi kawula ingsun. Harta yang kamu miliki adalah sejatinya hartaku dan kamu yang memegangnya itu adalah hambaku. Sehingga bisa disimpulkan bahwa apa yang kita miliki yakni harta apapun itu semua hanyalah titipan. Kita hanya dititipi saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta utawi sira iku abdi kaula ingsun. Famaluka maka utawi bondo sira iku min mali saking bondo ingsun illa ma angin barang akal ta kang mangan sapa sira. Fa afnaita mongko nuli ngentekake sapa sira ing ma. Hartamu semua itu adalah hartaku. Itu berasal dari hartaku. Kecuali perkara yang kamu makan itu sudah milikmu dan kamu habiskan. Au labista utawa kang nganggo sapa sira fa ablaita mongko nuli ngrusak sapa sira ing ma. Dan dikecualikan perkara yang dipakai olehmu kemudian kamu rusak. Au tasaddaqta utawa kang gawe sedekah sapa sira fa abqaita mongko netepake sapa sira ing ma. Fa ana mongko utawi ingsun wa antalan sira iku salah satu aksamin duweni telu pira-pira bagian. Antara aku dan dirimu itu memiliki 3 bagian. Aku dan dirimu yakni umat manusia memiliki 3 bagian. Fa wahidun mongko utawi kang siji iku li kadue ingsun. Bagi satu bagian itu adalah milikku. Wa wahidun lan utawi kang siji kang weneh iku laka kadue sira dan satu bagian yang lain itu dimiliki olehmu. Lalu satu bagian yang lainnya lagi wa wahidun utawi siji kang weneh iku baini ing dalam antarane ingsun wa baina kalan ing dalam antarane sira itu berada di antara kepemilikanku dan kepemilikanmu. Berada di antara diriku, zatku dan dirimu. Fa ammal ladzi mongko anapun utawi barang li kang kadue ingsun iku faruhuka mongko ruh sira. Adapun perkara yang dimiliki olehku oleh Allah Subhanahu wa taala yakni ruhmu. Ruh kita ini sejatinya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimiliki oleh kita? Wa ammal ladzilan anapun utawi barang laka kang ikang kadue sira iku fa'amaluka mongko amal siro. Amal kita itu adalah milik kita sendiri, diserahkan kepada kita, kita yang melakukan. Wa ammal ladzilan anapun utawi barang baini kang tetep ing dalam antarane ingsun wa baina kalan ing dalam antarane siro iku faminka mongko iku setengah saking siro mongko iku saking siro gitu aja. Ad-du'a utawi doa wa minnilan iku saking ingsun al ijabatu utawi nyembadani. Sedangkan satu perkara lagi yang sebagiannya dimiliki olehku dan sebagiannya lain dimiliki olehmu adalah ketika kamu berdoa lalu aku ijabah. Jadi ini antara hubungan seorang manusia dengan Allah. Jadi perkara terakhir ini adalah dibagi 2. Sebagian dimiliki oleh kita, dilakukan oleh kita, yakni kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lalu sebagian yang lainnya Allah mengijabah doa kita, menjawab doa kita. Ya bena Adam ya anak turun Nabi Adam. Tawarra' wira'u ya sapa sira. Waqna' lan nyegao sapa sira. Nrimo sapa sira bukan nyegao. Nrimo sapa sira. Taroni mongko bisa ningali sapa sira ing ingsun. Wa'budni lan nyembah sapa sira ing ingsun. Tasir mongko bakal dadi sapa sira iku ilayya maring ingsun. Watlubni lan nyupriya sapa sira ing ingsun. Tajidni mongko bakal nemu sapa sira ing ingsun. Sembahlah aku.
Sembahlah aku maka kamu akan dekat denganku. Carilah aku maka niscaya kamu akan menemukanku. Terimalah apa yang aku berikan. Berwirailah di dalam hidupmu maka niscaya kamu akan bisa melihatku. Ini pesan yang disampaikan oleh Allah ketika kita ingin sampai ke derajat dekat dengan Allah, sangat dekat menjadi kekasihnya Allah. Maka kita harus melakukan itu semua. Ya bena Adam, hai anak turun Nabi Adam, idza kunta ing dalam arikalane ono sapa sira iku mithlal umarai. Padane pira-pira raja alladzina dakhulu kang podo manjing sapa al umara annara ing dalem neraka bil fujuri kelawan sebab lacut. Wal arabilan ngupamani wong Arab bil maksiati sebab maksiat. Wal ulama ilan ngumpamani piro-piro wong kang duweni ilmu bil hasadi sebab hasud, sebab dengki. Wattu jarilan piro-piro pedagang bil khianati sebab cidro. Wal jabariyatilan wong kang meseso bil jahalati sebab bodoh. Wasunnailan piro-piro wong kang gawe bagus. Wal ubadilan piro-piro wong kang ahli ibadah birriyai sebab riya. Wal aghniya ilan piro-piro wong sugih bil kibri sebab gumede atau sombong. Wal fuqara ilan piro-piro wong fakir bil kadhibi sebab ngapusi atau bohong. Fa aina mongko ing dalem endi man utawi sapa wonge bukan fa aina mongko iku ing dalem endi man utawi wong yatlubu kang nyuprih sapa man al jannata ing swarga. Dawuhnya Allah Ta'ala ketika kita ini melakukan sesuatu yang dilakukan oleh yang pertama pemimpin yang masuk ke neraka karena kezalimannya. Kalau misalkan kita seperti orang Arab dengan sebabkan karena maksiatnya, ulama disebabkan karena hasudnya masuk neraka. Kemudian pedagang yang khianat terhadap dagangannya, terhadap pembelinya. Kemudian orang yang sombong masuk neraka karena disebabkan kebodohannya. Orang yang berbuat baik, orang yang ahli ibadah itu juga rusak masuk dalam neraka disebabkan karena riyaknya. Orang kaya masuk neraka karena kesombongannya. Orang fakir masuk neraka disebabkan karena kebohongannya. Lalu di manakah orang-orang yang mencari surga? Maka tidak ada lagi kalau orang-orang yang tersisa hanyalah orang yang seperti ini. Karena sejatinya pada hakikatnya zahirnya dia ini seakan mencari surga, batinnya dia ini terjerumus di dalam api neraka. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur as-salasuna kang kaping 30. Yaqulu dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina hi eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu takwa sapa sira kabeh, wedya sapa sira kabeh atau takwa sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah haqqa tuqatihi kelawan sejatine wedi ing Allah, sejatinya takwa ing Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Wala tamutunna lan ojo mati temen sapa sira kabeh illa wa antum angin hale utawi sira kabeh iku muslimuna kang padha Islam. Dan janganlah kalian dulu mati kalau misalkan belum memeluk keislaman. Janganlah mati duluan kecuali kalau memang kita ini meninggal dalam keadaan muslim. Karena sebuah kerugian yang sangat besar, hidupnya akan sirna, akan sia-sia ketika meninggal dalam keadaan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Ya bena Adam, ya anak turun Nabi Adam, innama masalul ilmi angin pestine utawi tupo telodone perbandingan. Tupo telodo itu perbandingan. Angin pestine utawi tupo telodone ilmu
mithlul ilmi ya, masalul ilmi, ilmi bener kan? Aing pesne utawi tupot lodone ilmu bila amalin kelawan tanpa amal iku kamasalil barki, koyo sepadane kilat, warra'dilan bledek, bila matorin kelawan tanpa udan. Ilmu tanpa adanya amal itu diibaratkan seperti petir atau geledek tanpa hujan, seperti harimau tanpa taring. Ketika ilmu tapi tanpa adanya amal. Wa masalul amali utawi tupot lodone amal, perbandingannya amal bila ilmin kelawan tanpa ilmu iku kamasali syajaratin, koyo tupot lodone atau koyo padane wit bila samrotin kelawan tanpa woh. Ilmu amal tanpa ilmu itu juga sebaliknya, sama halnya seperti pohon tanpa adanya buah-buahan, karena akhirnya menjadi hama saja. Pohonnya hanya menjadi perusak pemandangan, tidak ada yang bisa diambil manfaatnya karena tidak berbuah. Sama ilmu tanpa diamalkan, amal tanpa adanya ilmu pun sama, percuma amalnya, tidak ada buahnya, tidak ada hal yang harus kita petik, yang pantas kita petik, nggak ada, karena nggak ada amalnya. Kita hanya mencari demi ilmu tapi tidak diamalkan. Dan bahayanya luar biasa. Saya sering bilang, orang alim itu ketika tidak manfaat ilmunya, ketika tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka dia adalah salah satu dari bahan bakar api neraka. Dia itu akan di posisi paling bawah di kerak neraka, yakni orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia juga tidak menyebarkan ilmunya, dia tidak bertanggung jawab atas ilmunya, maka dia akan berada di kerak neraka paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa matsalul alimi utawi tupot lodone wong kang duweni ilmu bila amalin kelawan tanpa amal, perbandingannya orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya itu seperti halnya iku kamatsali qausin, koyo padane busur panah, tapi bila watarin kelawan tanpa anak panah. Orang yang alim tanpa mengamalkan ilmunya seperti busur panah tanpa ada anak panahnya yang nggak bisa digunakan. Ketika diserang kita hanya bisa diam saja karena tidak bisa menyerang, tidak bisa, karena ilmu itu akan tajam ketika diamalkan. Ketika tidak amalkan, ya tumpul ilmunya. Bahkan apa yang kita pelajari selama ini itu akan menguap begitu saja, hilang begitu saja. Saya kasih tahu kalian, ketika kalian ngaji puluhan tahun, ketika kalian ngaji mati-matian, kemudian kalian itu boyong pulang ke rumah, beleng-belengan lupa, nggak pernah mutolaah, nggak pernah belajar, maka saya yakin 100%, setahun 2 tahun ilmu kalian akan ngampas. Ilmu yang kalian mati-matian cari di pondok itu semuanya akan hilang karena lupa, karena tidak pernah dibahas, tidak pernah dibaca, tidak pernah diingat-ingat. Itu bentuk salah satu bahwa ilmu itu harus betul-betul diamalkan, harus betul-betul dimutolaah terus. Makanya penting sekali kita ini walaupun sudah pulang tapi harus betul-betul mengingat-ingat ilmu kita. Makanya kalian itu di pondok kalau nulis yang bagus tulisannya, supaya ketika dilihat tuh enak, dibaca enak. Kalau tulisan kalian jelek, ya wajar saja kalian gak senang baca tulisan kalian, karena dibaca saja nggak bisa. Udah gitu kalian itu nyiksa asatidz. Kenapa nyiksa asatidz? Pas legalisir, mbuh tulisannya kayak apa. Saya saja di kelas 3 itu biasanya legalisir langsung saya tanda tangan semua, nanti yang legalisir kang asatidz. Karena saya ketika lihat tulisan kalian tuh pusing saya. Ini ada petirnya,
Ini perasaan buku kitab itu yang punya santri bukan Atta Halilintar, tapi disambar geledek terus. Kadang ada pulaunya. Karena tulisannya nggak bisa dibaca, makanya yang tulisan itu harus diperbaiki. Semakin hari, semakin kalian itu lama di pondok, kalian harus memperbaiki tulisan kalian. Agar tulisan tersebut bisa manfaat bukan hanya untuk kalian sendiri. Bahkan kalian sendiri saja nggak bisa suruh baca. Jangan sampai seperti itu, tapi kira-kira tulisan itu bisa dibaca oleh kita dan juga bisa dibaca oleh orang lain. Bahkan anak turun kalian nanti akan menggunakannya. Contohnya apa? Contohnya tulisannya Abi. Abi itu kitabnya banyak sampai sekarang yang saya pakai. Waktu di Peloso itu, ketika pelajaran Amriti, salah satu yang saya jadikan muqobalah itu adalah kitab Imritinya Abi ketika semasa mondok di Peloso, karena tulisannya bagusnya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya amalia-amalia saya yang saya lakukan, pahala-pahala yang saya dapatkan itu bukan hanya saya yang dapatkan, tapi Abi pun ikut dialiri oleh pahala. Karena apa yang beliau lakukan di dunia, apa yang beliau tulis itu bermanfaat untuk anak turunnya. Coba kalau misalkan kalian tulisannya jelek, kalian punya anak boyong, anaknya penasaran, Pak, saya tuh tadi di pondok tuh ditanyain alumni tahun berapa, ayahnya sekian. Coba tulisannya pengen tahu gimana pas bapak mondok. Nanti pasti ngomong, wah bukunya hilang. Padahal anak ning kamar karena izin tulisannya belesak. Nanti pelajaran ini hilang maning, nyatanya bapaknya santri tapi atau pas mondok nulis apa enggak? Begitu diperlihatkan, Pak ini bacanya apa Pak? Kok tulisannya begini? Ya memang yang namanya orang alim itu tulisannya nggak ada yang bagus, pasti bilang gitu. Sok aja kamu perhatikan, orang pintar itu tulisannya nggak ada yang bagus. Contohnya siapa Pak? Dokter, tulisannya nggak ada yang bagus, dokter. Itu pun hanya di Indonesia. Dokter tulisannya jelek itu hanya di Indonesia. Sampai ada mata pelajaran, mata kuliah di jurusan farmasi itu ada mata kuliah cara membaca tulisan dokter. Saking angelnya. Dan hanya di Indonesia ada seperti itu. Kalau di luar-luar nggak ada. Tulisannya bagus-bagus, bahkan mungkin pakai ketikan komputer. Terus kenapa di Indonesia seperti itu? Itu adalah didikan Belanda. Ini saya kasih tahu kan, didikan Belanda zaman dulu itu karena saking banyaknya korban penjajahan itu, akhirnya dokter itu dituntut untuk nulis cepet. Nah kadang itu misalkan ngeresepin amoksilin gitu ya, ditulisnya pada A, cerek. Itu salah huruf besejen artinya. Makanya penting adanya pelajaran cara membaca tulisan dokter di farmasi itu ada. Karena salah titik saja tuh artinya beda. Kayak apa? Sakit bisul terus diresepinnya sakit santengan, coba bayangkan. Atau sakit kepala. Wah, itu bahaya. Nah ini, kalau tulisan itu yang bagus, nggak apa-apa lama nulis diukir, nggak apa-apa, ketinggalan nggak masalah, asal setelah ngaji kalian minta teman kalian untuk nembel. Penting banget, makna full itu penting, tulisan bagus juga penting. Percuma kalau maknanya full tapi tulisannya jelek, percuma aja. Oh saya sih yang penting cepet, yang penting full, tapi nggak bisa dibaca, suruh baca datet. Ini percuma kalau seperti itu. Jadi tulisannya yang bagus juga yang full, yang sering nembel. Saya itu sampai sekarang sebelum ngaji pasti nembel, pasti, nggak pernah enggak. Di samping setelah nembel saya mutolaah. Karena itu semua, karena supaya apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua itu tahqiq, supaya makna yang saya sampaikan kepada kalian semua itu betul-betul makna yang paling baik, paling bagus, paling lengkap. Jadi penting sekali kalian punya makna yang bagus. Ketika saya ngaji di kalian itu semuanya adalah makna-makna dulu saya ketika mondok. Ketika saya mondok, saya ngaji ini, saya ngaji di teman-teman santri. Lah terus bayangkan, kalau misalkan kalian itu tulisannya jelek, pulang. Kalian kan ngaji fikih misalkan
ngajinya apa? Sulamut Taufik misalkan. Kalian di pelajaran di pondok kan ada Sulamut Taufik. Ketika kalian boyong, masyarakat minta Kiai Ardi, ula pengen ngaos Sulamut Taufik, saya pengen ngaji Sulamut Taufik Kiai. Teman-teman nih semuanya, teman-teman Karang Taruna nih mau ngaji sama Kiai Ardi Sulamut Taufik. Kalau misalkan Kiai Ardinya pas di pondok ini maknanya full kan, weh, siap kapan saja. Tapi kalau misalkan maknanya nggak full, tulisannya blesak pisan, gimana? Pasti kebingungan, duh priben ya, sedangkan saya sedang sibuk ini, sibuk A, sibuk B. Tapi kalau maknanya full dan tulisannya bagus, enak. Begitupun untuk anak turun kalian. Yang namanya kitab itu harus diwariskan. Ketika kalian itu sudah meninggal, nanti apa yang kalian pelajari, apa yang kalian tulis, gimana caranya bisa memberikan manfaat untuk anak cucu kalian. Kiai-kiai zaman dulu seperti itu. Saya ceritakan Mbah Muqayyim itu, pendiri Buntet itu. Kitab yang beliau tulis itu masih ada sampai sekarang. Dan tulisannya bagus. Lah kalian santrinya kok tulisannya jelek sekali? Harusnya perbaiki tulisannya. Wow, kiai saya tulisannya bagus. Oh, muassis kita ini tulisannya bagus. Maka kita juga harus tiru itu semua. Bahkan pentingnya tulisan bagus itu Kanjeng Nabi sampai dawuh, terkhususkan pada lafaz bismillah itu. Ketika kita itu memperbaiki tulisan kita ketika nulis bismillah, maka rahmatnya Allah terus akan turun kepada kita. Bala itu akan hilang dari diri kita ketika kita memperbaiki, ketika kita menulis bismillah. Barang ente nulis bismillah padu sat tapi nggak bisa dibaca, ya pada baik. Nah, ada tata caranya, baknya dipanjangkan, ar-rahman, lamnya dipanjangkan, itu ada semua itu tata caranya ketika nulis bismillah yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Pun sampai mana tadi? Wa mathalul mali lan utawi tuput lodone bondo, perbandingan harta tapi bila zakatin kelawan tanpa zakat iku kama saliman koyo padane wong yazra'u kang nggogo sapa men al milha ing uyah ala sofa ing atase watu gede. Nggak akan ada hasilnya. Yang namanya orang itu ketika memiliki tambak garam itu harus di samping laut atau di pesisir. Kalau di batu nggak mungkin jadi. Itu ibarat harta tanpa mengeluarkan zakat, maka harta tersebut tidak akan berbuah, tidak akan memunculkan barokah. Wa mathalul mau'izati utawi tupot lodone pitutur indal ahmaki ing dalem ngarepe wong kang kumprung iku kamasalid durri kaya tupot lodone atau kaya padane intan wal jawahiri lan piro-piro permata indal bahaimi ing dalem sandinge piro-piro hayawan rumangka. Memberikan nasihat kepada orang yang ahmak itu kumprung itu di bawahnya bodoh, di atasnya bodoh nih. Kalau ahmak, kalau orang itu kan kalau pengen alim, kalau pengen pintar itu harus melewati masa kebodohan. Lah kalau ahmak itu kalau pengen bodoh harus melewati ahmak saja, jadi bodoh saja belum. Itu ahmak. Jadi di bawahnya kebodohan. Lah ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang di bawahnya bodoh tadi, maka itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti batu permata, seperti perhiasan yang dipakaikan kepada kambing, sapi. Artinya tidak berguna, tidak ada manfaatnya, tetap tidak terlihat baik. Jadi bisa difahami bahwa ketika kita diberikan nasihat kemudian tidak bisa menerimanya, tidak melakukan nasihat tersebut, maka apa bedanya kita dengan kambing? Makanya jangan sampai kita ini diomongin sama teman kita atau diomongin sama saudara kita bahwa jangan ngomong sama si A, misalkan Bang Randi, jangan ngomong sama si Randi, sama aja kayak ngomong sama tembok, karena sama-sama nggak bisa dinasihati. Kamu bilang ke Randi jangan keras-keras jadi orang, tapi Randi tetap keras saja, sama seperti ngomong kamu ke tembok.
tembok. Kamu jangan keras-keras tembok. Sampai kapanpun yang namanya tembok akan keras. Sama aja. Nggak bakal ditanggepi, tembok juga diem saja. Randi pun sama, ketika diomongi ya diem saja. Dan nggak berubah, jadi nggak ada bedanya. Ngomongin Bang Adi sama kayak ngomongin kebo misalkan. Diomongin, tetep aja nyeruduk. Aja nyeruduk mah. Sama, jangan nakal Bang Ardi, tetap nakal. Sama aja, berarti ngomong sama bahaim. Lah kalau orang-orang seperti itu, maka orang tersebut itu dinilai bodoh, bahkan bodoh saja belum. Apalagi pintar, jauh dari kata pintar. Ini Allah yang mengibaratkan. Wa matsalul qasi utawi tupot lodone wong kang atos atine. Perumpamaannya orang yang hatinya keras ma'al ilmi sartonya ilmu. Orang yang hatinya keras kemudian belajar ilmu, itu perumpamaannya sama iku kamatsali hajarin, koyo padane watu bakiin kang den telesi banyu. Jadi nggak akan masuk, nggak akan ngerembes, akan kering. Air di batu tersebut tidak akan bisa bermanfaat. Sama orang itu ketika hatinya keras kemudian dimasuki ilmu, ya nanti akan mental ilmunya, tidak akan masuk ke dalam hatinya. Makanya kita semua ini jangan sampai memiliki hati yang keras. Cara menghancurkan hati yang keras kemarin sudah dibahas. Apa caranya? Yakni mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus sadar diri bahwa kita ini siapa. Kita harus terus berusaha untuk mendekatkan diri Allah kepada Allah Ta'ala. Karena ketika kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka niscaya Allah akan melembutkan hati kita. Hati kita tidak akan keras. Kalau sudah seperti itu, baru ilmu itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau misalkan kalian merasa saya ngaji kok kayak nggak ada bekasnya, saya ngaji kok kayak nggak paham-paham, maka introspeksi diri. Kita ini ibadahnya udah bagus belum? Sholatnya udah bagus belum? Puasanya udah bagus belum? Puasanya mokel apa enggak? Jadi jamaahnya ihya apa enggak misalkan? Kalau sebagian dari jamaah ihya ya pantas baik. Ini pemimpinnya ada di sini, jamaah mokel ya. Tapi sekarang udah tobat sekarang. Nah itu kerasnya hati, bahayanya kerasnya hati. Wa matsalul mau'izati utawi tupot lodone pitutur indaman ing dalam sandinge wong layar ghabu kang ora demen sapa man fiha ing dalam mau'izah iku kamatsalil mizmari kaya padane suling indal kuburi ing dalam dukure kuburan. Sama seperti tadi tapi beda segmen aja. Nasihat atau mau'izah, memberi mau'izah, memberi nasihat kepada orang yang tidak bisa dinasihati, tidak mau mendengarkan mau'izah, sama halnya kita ini meniup seruling di atas kuburan. Kamu niatnya menghibur orang yang mati, padahal orang yang mati tersebut tidak akan mendengarkan, bahkan akan diam saja. Apa yang kamu harapkan? Orang matinya joget ketika kamu tiupkan seruling? Kan enggak. Sama. Ketika kita ini memberikan nasihat kepada orang yang tidak mau menerima nasihat kamu, maka percuma. Harapan kamu supaya dia nurut sama kamu, maka akan sirna begitu saja, karena dia tidak mau mendengarkan ucapan kamu. Sama, saya itu ingat dawuhnya guru-guru saya itu seperti itu. Ketika kita itu benci terhadap guru kita, ada kebencian hanya setitik saja di dalam hati kita kepada guru kita, maka pasti apa yang dikatakan oleh guru kita apapun, itu pasti kita ingkari, karena ada kebencian. Nah itulah akhirnya yang menyebabkan kita ini tidak mau menerima mau'izah atau nasihat dari orang lain, karena adanya kebencian, salah satunya. Makanya ketika kita ini memiliki guru, berusaha sekuat tenaga untuk tidak membenci guru kita sedikit pun, siapapun orangnya, karena aibnya, kekurangan guru kita itu bukan urusan kita, tapi urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita dengan beliau itu hanya urusan ngaji. Beliau pengen maksiat ataupun apapun itu urusan beliau dengan Allah Ta'ala. Kita nggak usah ikut, kita hanya seorang murid yang tugasnya hanya menyerap ilmu dari beliau, hanya itu saja. Jadi seandainya misalkan kalian itu pernah melihat kekurangan guru kalian, contohnya misalkan kalian itu malam-malam ngetok kamar Kang Ikhwan, ternyata nggak dijawab, malah dijawab dengan ngorok misalnya.
Wah, ternyata Kang Ikhwan ngorok ya. Wah, ngoroknya ngeri kali. Ngoroknya kok begitu gitu. Misalkan negatif misalkan. Itu nggak usah kalian sebarkan, jangan. Cerita-ceritakan nanti. Pengumuman, woi Kang Ikhwan ngorok, Kang Ikhwan ngorok. Biarkanlah urusannya Kang Ikhwan, jangan sampai kita ini melihat itunya. Atau misalkan bahkan guru kita melakukan sebuah kesalahan, jangan lihat kesalahannya, tapi tugas kita hanyalah menyerap ilmu dari beliau, hanya itu saja. Nggak usah ngurusi kehidupannya, sudah cukup. Daripada salah langkah gitu. Kemudian wa matsalus shadaqati utawi itu potlodone sedekah minal harami saking barang kang haram. Perumpamaan ketika bersedekah menggunakan harta yang haram iku kama saliman koyo padane wong yang silu kang adu sapa man al qadzara ing kotoran ala thaubihi ing atase bukan adus iki mbasuh iki iku kama saliman koyo padane wong yaghsilu kang basuh sapa man al qadzara ing kotoran ala thaubihi ing atase klambine man tapi mbasuhe mau bibaulihi kelawan uyuhe man. Allah mengibaratkan seseorang yang bersedekah dengan harta yang haram itu seperti halnya kita ini membersihkan pakaian yang kotor menggunakan air kencing. Jadi nggak ada gunanya, semakin kotor. Kita bersedekah menggunakan perkara yang haram, maka bukannya kita mendapat pahala, tapi kita justru menambah dosa. Diibaratkan sama Allah seperti menyuci kotoran yang ada di baju menggunakan air kencing. Bukan semakin bersih, tapi semakin najis, semakin kotor. Wa matsalus sholati utawi tu potlodone salat bila zakatin kelawan tanpa zakat iku kamatsali jutsatin koyo padane badan atau jenggrengan bila ruhin kelawan tanpa ruh. Perumpamaan sholat tanpa mengeluarkan zakat itu ibarat seperti tubuh tanpa ruh, seperti orang mati tidak ada gunanya. Wa matsalul alimi utawi tu potlodone wong kang duwe ilmu tapi bila taubatin kelawan tanpa taubat iku kamatsalil binai koyo padane bangunan bila asasin kelawan tanpa pondasi. Orang alim punya ilmu tapi tidak senang taubat, maka diibaratkan seperti bangunan yang rapuh, mudah runtuh tanpa adanya pondasi. Tidak kuat bangunannya. Afa aminu mongko apa toh ngeroso aman sopo ahlul qura. Ahlul qura itu qaryah desa. Bukan kura-kura ninja, bukan. Itu siapa namanya? Kura itu ada kan ya kura? Bukan. Namanya Qurratul Ain namanya kan ya. Saya itu pertama kali dengar namanya Qurra saya kira cewek soalnya. Ternyata laki-laki. Ya'manu fala ya'manu. Makrallahi. Makrallahi ing sandupayane Allah. Fala ya'manu mongko orang rasa aman. Makrallahi ing sandupayane Allah sapa illal qaumu angin qaum al khasiruna kang podo ketun sapa kaum. Janganlah kita ini merasa aman dari sandiwara yang Allah buat. Janganlah kita ini merasa aman dari aturan Allah bahwa kita ini di luar kendali Allah. Jangan merasa seperti itu. Kita merasa bahwa kita yang mengendalikan hayat kita sendiri, bukan Allah. Jangan. Karena ketika ada orang yang merasa hal tersebut, melakukan hal tersebut, merasa bahwa dirinya tidak di luar aturan Allah, di luar skrip yang Allah tentukan, maka ya dia adalah orang-orang termasuk orang-orang yang getun atau orang-orang yang apa getun gitu? Bahasa Indonesia menyesal, orang-orang yang menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita ini harus setiap harinya harus tetap sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang terjadi pada diri kita ataupun pada diri orang lain, apa yang terjadi pada makhluk ini semua, itu semuanya sudah dituliskan oleh Allah.
Ini merupakan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Ini semua yang menuliskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diyakini hal tersebut. Jangan sampai keluar dari itu. Kalau tidak, kita ini akan menyesal. Ini dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin itu maknanya ada yang kelewat kemarin itu. Halaman 20. Bukan kelewat sebetulnya, ada riwayat lain yang menggunakan ain bukan hamzah. Halaman 20, Mau'izah as-sabi'atu wal ishrun, terus 1, 2, 3, 4. Baris ke-6 dari Al-Mau'izah as-sabi'atu wal ishrun. Di situ ada tahta kulli syajaratin sab'una alfa qaidin, pakai hamzah kan ya? Alfa qaidin. Bisa qaidin, kalau riwayat lain menggunakan qaidin. Di situ makanya hamzah ya. Di riwayat lain itu menggunakan ain. Kalau ain bener, piro-piro wong kang lungguh. Tapi kalau qaidin itu artinya wong kang mimpin. Jadi tergantung, kalau nusah yang kalian pegang makanya hamzah apa pakai ain. Jadi bisa dua maknanya. Kalau menggunakan ain maka qaidin artinya orang yang duduk, sedang duduk. Tapi kalau qaidin yang pakai hamzah yang di redaksi kitab kalian semua itu orang yang memimpin atau orang yang menuntun. Bebas, itu ada dua tuh. Alfa qaidin min narin, ewu wong nuntune atau ewu wong kang mimpine, min narin saking geni. Ma kulli qaidin iku sartone saben-saben wong kang nuntun siji sab'una utawi 70 apane alfa malakin itu. Jadi pakai hamzah atau pakai ain. Tinggal kalau pakai ain wong kang lungguh, kalau misalkan pakai hamzah wong kang nuntun atau wong kang mimpin. Pun Al-Mau'izah al-hadiyatu wath-thalathun, yaqulullah ta'ala ya bani Adam biqadri mailika ila dunya wa mahabbati min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahidin abada. Intaha, wallahu bisawab. Al-Fatihah.